Kamu pernah nggak merasa bangga karena berhasil nahan emosi gitu? Emosi banget nih, naik pitam banget gitu, pengen marah. Cuman pas lagi puasa tuh bikin Oh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini aku berdua, aku Asya. Aku Kansa. Hari ini kami ingin sharing-sharing tentang bulan Ramadan nih. Hari ini kami bersama bestie kami yang sudah gak asing lagi, Zora. Hai. Zara gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kalian gimana kabarnya? Baik dong. Oke. Hari ini aku punya artikel nih tentang manfaat kesehatan dan psikologis bagi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi mereka. Emosi dan marah ya. Marah adalah emosi alami yang dimiliki setiap manusia. Namun yang membedakan seseorang bukanlah apakah ia pernah marah, melainkan bagaimana ia mengelola kemarahannya. Dalam psikologi modern maupun ajaran agama, kemampuan mengendalikan emosi dianggap sebagai tanda kedewasaan mental dan kekuatan karakter. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa orang yang mampu mengontrol emosi memiliki kualitas hidup, kesehatan, dan hubungan sosial yang jauh lebih baik. Gitu. Oh gitu. Zor, jujur deh, kamu pas puasa pernah nggak jadi lebih gampang kesel atau marah ke orang? Kayaknya iya deh, kayak hal-hal kecil yang biasanya tuh sebenarnya biasa aja, nggak bikin marah atau kesel. Cuman pas lagi puasa tuh bikin lebih gampang naik pitam gitu loh. Mungkin gara-gara lapar kali ya, sama Iya. si aku juga sering. Terus kayak bad mood gitu. Iya, karena perut kan kosong ya. Bener banget. Ingin makan. Aku juga kadang begitu sih. Terus waktu itu kamu akhirnya marah atau berhasil nahan? Aku berusaha buat nahan sih, walaupun kadang emang agak kesel-kesel gimana gitu. Tapi aku berusaha buat nahan dan gak meledak gitu marahnya. Menurut kamu Zor, sulit mana? Nahan lapar atau nahan emosi? Tergantung gak sih? Kayak apa nih hal yang bikin marah? Nah lanjut nih, aku punya lagi artikel dampak kesehatan fisik nih. Ketika seseorang marah, tubuh sebenarnya masuk ke kode bahaya. Tubuh akan meningkatkan detak jantung, menaikkan tekanan darah, melepaskan hormon stres, kortisol, dan adrenalin. Jika sering terjadi, kondisi ini bisa menyebabkan tekanan darah bisa tinggi, gangguan jantung, sakit kepala dan migrain, gangguan tidur, dan sistem imun melemah. Menurut penelitian, ini sering dirujuk oleh American Psychological Association. Kemarahan kronis berkaitan erat dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Sebaliknya, orang yang mampu menahan emosi memiliki detak jantung lebih stabil, tubuh lebih rileks, dan kualitas tidur juga lebih baik. Kalau dampak psikologis dan mentalnya juga ada loh. Ahli kecerdasan emosional Daniel Goleman menjelaskan bahwa kemampuan mengelola emosi merupakan inti dari emotional intelligence. Faktor penting kesuksesan hidup bahkan lebih besar daripada IQ. Manfaat psikologis mengendalikan marah juga ada, pikiran lebih jernih saat mengambil keputusan. Terus tidak mudah kesal pas lagi bicara. Terus tingkat stres juga lebih rendah, lebih percaya diri, hati terasa juga lebih tenang. Saat seseorang menahan marah, otak bagian depan yaitu prefrontal cortex bekerja lebih aktif, bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional dan bijak. Gitu. Juga ada loh dampak buat sosial dan hubungan. Orang yang mampu mengendalikan emosi biasanya lebih disukai dalam pertemanan, dipercaya sebagai pemimpin, mudah menyelesaikan konflik, memiliki hubungan keluarga lebih harmonis. Dan sebaliknya, kemarahan yang meledak-ledak sering merusak hubungan dalam beberapa detik, walaupun penyelesaiannya bisa berlangsung lama. Nah, kenapa sih nahan marah itu justru bikin sehat? Secara psikologis, nahan marah bukan berarti memendam emosi, tapi mengelola respon sebelum bereaksi. Gitu. Contohnya kayak narik nafas, diam sejenak, berpikir sebelum berbicara. Proses ini bikin waktu bagi otak buat berpindah dari reaksi emosional menuju respon yang bijak. Gitu. Zor, kalau misalnya nih masih ada teman yang gampang marah saat puasa ataupun gak puasa, kamu kira-kira mau ngasih apa nih pesan ke dia? Mungkin pertama-tama kita kasih tahu dan kita ajarin gitu loh, kenapa kita nggak boleh marah-marah sih pas lagi puasa, kenapa kita harus mengendalikan emosi. Kita kasih tahu juga apa tuh kayak konsekuensinya dan kebaikannya kalau dia nahan marah. Tapi kalau misalnya dia masih milih buat
buat jadi pemarah, ya udah kita mau gimana lagi. Aku pernah lihat orang yang bisa diam saat marah itu kelihatan kuat banget. Kamu pernah nggak merasa bangga karena berhasil nahan emosi gitu? Kadang mungkin ada kali ya kebanggaan tersendiri gitu loh, kayak dalam diri kita tuh kayak, ih aku bisa loh nahan marah kayak gitu. Gitu ya. Berarti orang kuat itu bukan yang menang debat, tapi yang bisa ngendaliin dirinya ya, apalagi emosinya. Iya benar. Jadi kalau kita nggak meledak-ledak, kayak orang-orang bakal kayak ngerasa apa ya, ih dia bisa loh nahan marah, kok aku marah-marah ya, kayak gitu. Nah, kalau kalian nanya, kaitannya sama puasa apa? Puasa sebenarnya adalah latihan pengendalian emosi paling lengkap. Dari lapar melatih kesabaran fisik, godaan melatih kontrol diri, konflik melatih kedewasaan diri. Saat seseorang berhasil menahan amarah ketika puasa, tubuh menjadi lebih tenang dan jiwa lebih stabil. Inilah kondisi yang dalam psikologis disebut self-regulation atau kemampuan mengatur diri. Kesimpulannya, mengendalikan marah bukan tanda kelemahan tapi tanda kekuatan sejati. Orang yang mampu menahan emosi mendapatkan tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih tenang, hubungan sosial yang lebih baik, kualitas hidup lebih bahagia. Karena sebenarnya kemenangan terbesar bukan dari mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan emosi diri sendiri. Begitu. Oh, keren ya. Artikel kamu bagus banget jadi Ya motivasiin aku. kan? Oh, aku juga pernah dengar nih hadis Rasulullah, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan marah. Jika ada yang mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sudah sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad. Berarti puasa itu bukan cuma nahan lapar ya, tapi juga belajar ngendaliin diri dan nafsu kita. Bener Oh. banget. Makanya manfaat dari puasa tuh sebenarnya banyak banget yang kayak kan kalau kita puasa yang kita lihat tuh cuma nahan makan, nahan minum, lapar, haus gitu kan. Padahal mah banyak banget Iya. Bener-bener. kelebihannya gitu. Aku mau nanya balik nih, boleh nggak? Boleh dong. Nah, buat Asya nih, kan dari hadis yang tadi kamu bacain itu kan kayak intinya kita nggak boleh marah, nggak boleh gaduh, berantem, ngomong kasar gitu-gitu nggak pas puasa. Kalau kamu sendiri ada nggak cerita pribadi tentang udah emosi banget nih, naik pitam banget gitu, pengen marah, tapi karena lagi puasa jadi mau nggak mau harus tahan gitu? Pernah, kebetulan baru-baru aja sih juga ada kebetulan aku tuh lagi di kamar sama adek aku. Terus dia kan baru selesai sholat dan dia tuh nggak beresin mukenanya. Aku tuh pengen banget marah, tapi aku keinget kalau aku lagi puasa. Jadi aku lebih nahan diri aku buat ngontrol emosi aku. Lalu aku tegur deh dia pelan-pelan. Dek, jangan berantakan Iya, gimana tuh mukenanya. negurnya? Dek, rapiin mukenanya, kataku. Kakak yang baik banget nih ya, nahan emosi buat Iya adeknya. nih, keren banget sih. Alhamdulillah. Kakak idaman. Oke guys, kira-kira segini aja topik yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aku Asya. Aku Kansa. Aku Zora. Kami izin mengakhiri obrolan. Kami izin mengakhiri obrolan hari ini tentang sharing-sharing. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.